penguburan jenazah yang tertembak. Maka pada saat penguburan itulah kemudian dilanjutkan kerusuhan massal di Jakarta dan di kota-kota besar lain di Indonesia. Saudara sekalian, apa yang saya lakukan? Tidak membiarkan, tetapi kemudian kerusuhan tanggal 13 mulai, memuncak tanggal 14, tanggal 15 pagi, sudah dapat saya netralisir. Keadaan di Indonesia sudah dapat saya kuasai, termasuk Jakarta, setelah saya mendatangkan pasukan Kostrad dan pasukan marinir dari Jawa Timur. Jadi hanya 3 hari, atau 2,5 hari, karena mulai jam 11 siang, tanggal 13 itu. Hanya 3 hari, bisa diredam. Bandingkan dengan apa yang terjadi di Thailand, di Mesir, Syria, bahkan kemarin Libya, saat ini juga di Cina, ada. Tidak mudah untuk meredam kerusuhan hanya dalam tempo 3 hari, dalam kategori kerusuhan secara atau berskala nasional. Ya. Saudara sekalian, apa yang terjadi pada saat meredam kerusuhan itu? Ya. Kita dengan sangat yakin, ya, mencoba untuk menetralisir berbagai sumber yang akan ikut campur itu, sehingga demokrasi, reformasi, pergantian pimpinan nasional dapat berjalan tanpa menimbulkan kerusakan yang besar secara nasional. Dan itu sudah kita lakukan. Lalu peristiwa penculikan. Saya katakan tadi bahwa kebijakan Panglima ternyata dilanggar. Ada prajurit yang tidak menaati kebijakan itu melakukan penculikan. Ya. Dan yang saya lakukan adalah pengusutan dan penghukuman kepada siapa-siapa yang terlibat, ya, di dalam hal-hal yang negatif itu. Jadi jangan sampai disampuradukan, ya. Panglima sebagai penanggung jawab untuk meredam, mengusut, dan menghukum harus juga bertanggung jawab pada dalang kerusuhan yang milik orang lain yang mengambil keuntungan dari kerusuhan itu, mengambil keuntungan dari penculikan itu, dan mengambil keuntungan dari penembakan itu. Ya, jadi kembali tadi ini saya jelaskan bukan sebagai pembelaan diri, tapi mendudukkan permasalahannya supaya sejarah ini jangan sampai, ya, bisa dibelokkan ke sana kemari oleh orang-orang tertentu seenaknya. Saudara-saudara sekalian, kemudian pertanyaan ke-8 yang masih terus, ya, saya jumpai. Ada pula pemberitaan yang menyatakan kerusuhan Mei adalah bagian dari persaingan antara Prabowo dan Wiranto. Betul kan? Ada? Apa pendapat saudara? Apa pendapat Bapak? Saudara sekalian, persaingan lazimnya dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam satu level. Pada level yang sama, bersaing untuk mendapatkan prestasi, bersaing untuk mendapatkan penghargaan, bersaing untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Ada persaingan di situ. Tetapi antara saya dan Pak Prabowo itu jauh, ya. Saya angkatan 68, beliau angkatan 74. Selisihnya 6 tahun, 6 angkatan. Pangkat saya sudah jenderal bintang 4. Beliau bintang 2. Untuk nyalip saya butuh, ya, 2 bintang lagi. Ya. Jabatan saya sudah tertinggi di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Panglima ABRI. Beliau Pangkostrat. Masih 2 step lagi untuk bisa nyusul saya. Jadi persaingan yang bagaimana? Saya juga heran, kadang-kadang ini persaingan yang mana yang dimaksud? Jadi intinya tidak ada persaingan. Kalau ini kemarin ada persaingan capres dengan capres, ya kan? Yang satu terus, yang satu berhenti, ya, nggak apa-apa. Tapi itu persaingan yang fair. Dan kembali Wiranto tidak sakit hati, ya, tidak dendam dan iri hati. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, kalau masih ada pendapat, ya, bahwa masih ada persaingan, itu silahkan saja. Negeri ini bebas untuk berpendapat. Ya.
asal masih dalam